kasih untuk Mama udah jadi tamu di podcast kali ini. Nah, teman-teman, kira-kira kalian tahu nggak siapa sih mamaku ini? Siapa namanya atau nama panggilannya? Coba, Ma. Apa nama panggilan Mama? Orang-orang tuh biasa manggil Mama tuh dengan sebutan apa? Biasanya orang-orang manggil mama sama sebutan mama Ayu atau Mbak Ayu atau enggak mama Gita, mama Gina. Nah, itu teman-teman sebutan orang lain buat mamaku, tapi personally aku biasanya panggil mamaku tuh mama, adekku juga panggilnya mama, tapi biasanya kalau misalnya canggung gitu pakai mama Ayu, kayak mama Ayu gitu. Nah, teman-teman, di sini Pakai mama Ayu. ya karena Iya. nggak tahu sih, supaya ada namanya juga, supaya kita ingat namanya itu, namanya mama adalah Mama Ayu. Nah, teman-teman, kalian bisa tebak nggak sih umur dari mama aku yang cantik ini kira-kira umurnya berapa? Pasti tebakan kalian tuh antara 30 tahunan. Tapi sebetulnya mama tuh kelahiran tahun berapa sih? 81 81 itu jadinya kira-kira udah umur 40-an. lebih. 41 lebih, dan tahun depan berapa bulan lagi udah 42, teman-teman. Nah, jadi mama tahu nggak kenapa aku jadiin mama sebagai sumber inspirasi aku dalam menjalani hidup? Gitu. Kenapa? Kita ngefans sama mama ya? Jadi menurut aku ya, personally, kayak menurut pendapat aku ya, karena mama itu adalah orang terdekat. Lalu yang kedua juga, cerita mama tuh semuanya inspiratif, yang dimana lika-liku kehidupannya mama tuh sangat banyak, dan mama juga bertahan dalam menjalani lika-liku hidup tersebut dan menginspirasi aku selalu. Kalau menurut mama tuh gimana? So sweet banget. Di video kali ini atau di senior kali ini aku bakalan menguak cerita-cerita inspiratif yang menjadi inspirasi aku dari mama. Nah, jadi yang kan seperti kita ketahui kalau jenjang pendidikan di Indonesia tuh ada SD, SMP, SMA, kuliah kan, Ma. Nah, di mama masih ingat gak pas SD dulu itu mama SD di mana? Mama dulu SD-nya di Malang. Di Malang, di SD apa namanya? Aduh, nggak ingat ya. Di Gadang kalau masalah SD Negeri Gadang. Tapi nggak ingat SD Negeri Gadang. SD tuh gimana, Ma? Cara kayak mungkin orang tua mama atau kakek mama, nenek mama, kan cara bagaimana belajar yang baik dan benar? Mama waktu SD itu tidak tinggal dengan orang tua mama, tapi mama tinggal dengan kakek nenek dari yang itu sama yang di Gadang itu. Jadi mama itu waktu pas tinggal sama mereka nggak sembarangan loh, keluar juga nggak sembarangan, semua di jam dan sangat-sangat teratur sekali. Mama aku dulu kan bekas brimo. Jadi itu yang jadi salah satu hal mama, jadi kayak disiplin banget jadi orang. Iya, Nggak boleh bener. terlambat Nggak atau boleh gimana. terlambat. Bangun tidur harus langsung bersihkan, rapikan tempat tidur, karena kalau ngerapikan tempat tidur langsung itu dimarahin sama kakakku. Nah, pas di SMP tuh kira-kira mama dulu juara kelas atau juara umum gitu pernah nggak? Juara umum sih nggak pernah ya, karena sayangnya besar. Mama waktu SMP itu pernah juara 2, 3 gitu sih. Terus mama pernah ikut Cak Danin juga. Cak Danin itu apa sih? Pemilihan kayak apa, Putri Malang ya? Mewakili SMP buat Malang. Keren banget, aku baru tahu loh ceritanya di podcast ini, guys. Nah, kan kata mama tuh kayak kan kata mama pas SD dan SMP tuh di Malang, dan SMA-nya tuh Di Jayapura. Nah, itu apa sih kultur shocknya mama pas ke Jayapura, dari Malang ke Jayapura, dari SMP ke SMA-nya di Jayapura, semuanya di Jayapura? Jadi ceritanya mama itu sudah pisah dengan orang tua mama dari umur 1 tahun sampai SMP kelas 3. SMP kelas 3 ketika Eyangti sudah sakit-sakitan ya, yang sudah sakit-sakitan, akhirnya orang tua mama ngambil mama lagi pulang ke Jayapura. Waktu pas pindah ke Jayapura kaget dengan beda kan kulturnya, dari Malang ke Jayapura itu beda banget. Yang Malang tuh orangnya ya tahulah sendiri Malang sama Jayapura gimana, dan suhunya juga beda banget kan. Itu pada Di sini saat dingin. di sini kan dingin, di Di Jayapura sana kan panas. panas banget. Sampai mama pada saat itu kan pindah itu ngikutin ospek ya, namanya ospek, sampai betis mama tuh terbakar. SMA 2 Jayapura. Oh, SMA 2 ospek. Jayapura. Kalau sekarang kita sebutnya tuh MPLS.
Nah, Ya, ya. pengenalan lingkungan sekolah. Kalau kita kan apa waktu itu mau ya ospek itu ya kan, apa sekolah di sana dengan kondisi pada saat itu Jayapura lagi genting-gentingnya ya tentang AIDS ya, terus banyak apa banyak kayak demo-demo gitu sampai makanya kenapa mama tidak disekolahkan di SMA 1 di SMA 1 Jayapura. Padahal itu yang paling kakak-kakak mama semuanya itu di SMA 1 Jayapura. Cuma mama sendiri di SMA 2 kan, karena di SMA 2 itu dekat dengan Polda, kantornya papa Katerina Jana gitu. Tuh, sampai akhirnya mama kuliah juga, tapi mama di SMA 2 nya itu sampai kelas 2 aja. Sampai kelas 1 ding, kelas 1 pindah. Habis itu kondisi politik di Jayapura sudah mulai aman, Taisnya sudah pada saat itu sudah meninggal, dan akhirnya mama dipindahkan ke SMA 1 Jayapura. SMA 1 Negeri 1 Jayapura. Nah, pas pemilihan jurusan itu adakah bercocok sama orang tua? Iya, Karena benar. gimana? Karena apa? Pada saat itu mama sangat-sangat tertarik dengan bahasa Jerman gitu. Bahasa Jerman mama sangat-sangat tertarik, padahal nilai IPA mama, kimia mama bagus semua, matematika mama bagus, kimia hampir perfect ya, hampir 10 terus mama punya. Tapi waktu pada saat ujian mama ya nggak bisa dengan 10 kata mama, jadi ditulis 9 di situ. Nah, kimia biologi mama bagus, semua bagus, tapi mama ngambilnya bahasa. Kenapa mama ngambil bahasa? Mama tuh pengen sesuatu yang berbeda orangnya, pengen bahasa Jerman. Pada saat itu kayaknya enak gitu dengar bahasa Jerman, dan mama tuh apa ngefans banget sama gurunya mama. Siapa ya namanya, lupa. Oh, berarti pas SMA tuh mama pernah ambil mapel bahasa Jerman. Iya. Coba mama sebutkan satu bahasa Jerman, kalau masih ingat. Katastrofe itu namanya kacau, artinya kacau, katastrofe. Terus Irlibedi, aku cinta kamu. Gimana sih mama menangani percocokan antara kedua orang tua tersebut, kayak kedua orang tua mama sehingga jadi jurusan yang mama Inginkan. jalani? Ya mama cuma bilang apa mereka sampai bertanya berkali-kali, bener yakin ya bahasa, iya saya ambil itu bahasa Jerman. Akhirnya kedua orang tua mama alhamdulillah baik ya, bijak. Oke. Berarti bahasa tuh pas dulu jurusan bahasa tuh mapel atau mata pelajarannya tuh apa aja sih? Sebenarnya hampir sama, cuma nggak ada IPA, nggak ada IPS. Ada sih ya IPA, IPS ada, cuma kebanyakan bahasanya gitu. Berarti ada belajar bahasa lain juga? Bahasa Inggris, bahasa Jerman. Oh, oke. Gitu. Tapi mama lebih tertariknya ke bahasa Jerman gitu. Dan nilai mama sempurna di bahasa Jerman ya. Inggris. Iya. Nah, Gitu. pas pemilihan jurusan pas kuliah tuh gimana ceritanya? Jadi pada saat kuliah itu mama dapat apa karena nilai mama bagus, mama dapat apa ya, kayak PMDK ya, namanya PMDK, Beasiswa. disuruh milih tes apa masuk tanpa tes gitu. Nah pada saat itu tapi yang masuk tanpa tes kan bahasa, jurusan bahasa. Mama jurusan bahasa, mama nggak mau jurusan bahasa, mau sudah bosan. Mama ngambil akhirnya ekonomi, manajemen, dan akhirnya mama ikut tes, alhamdulillah nomor pertama yang diterima di manajemen keuangan. Berarti pas pemilihan jurusan kuliah itu nggak ada percocokan antara kedua orang tua tuh? Nggak ada. Nggak ada. Berarti cuma percocokannya pas Pada saat SMA SMA itu. mau jurusan apa? Ya, Apakah ada keinginan untuk ke Jerman, kuliah di Jerman, atau nggak dibolehin? pengen banget kuliah Jerman, makan ya pertama nggak dibolehin, yang kedua biaya biaya besar. Dulu juga setahu saya tuh beasiswa juga terbatas. Iya, tapi mama udah waktu pas di manajemen keuangan kan tahu sendiri, mama tuh 5 bersaudara. Papa Ayang Jana itu sudah pensiun pada saat mama kuliah. Jadi ya namanya orang pensiun dengan 5 anak, uang terbatas gitu kan. Alhamdulillah mama kuliah itu dapat beasiswa. Jadi orang tua mama nggak terlalu berlebihan. Makanya mama tuh berharap kamu seperti itu. Wow. Kuncinya apa? Harus belajar yang rajin, sholat tidak pernah ditinggal, tahajud. Nah, Pak, kan aku pernah dengar cerita dari mama nih, kalau mama pas kuliah itu kuliah sambil kerja.
Ceritain dong gimana kuliah sambil kerja itu, rasanya gimana? Rasanya nano-nano. Karena pada saat itu orang tua mama yang Jana Mayanti tidak memperbolehkan mama kerja pada saat itu, karena mereka takut ya kali ya, supaya takut mama nggak IPK-nya nggak konsentrasi, bagus. nggak konsentrasi. Padahal pada saat itu, pada saat semester 5 ya, mama tuh udah selesai semua ngambil mata kuliah. Mama tuh udah selesai Berarti semua. SKS-nya tuh dimapetin gitu. Iya, Kayak wah. saya. Makanya mama cepat selesai, dan saat itu mama cuma tinggal nyusun skripsi aja gitu. Nyusun skripsi. Pada saat itu kenalan dengan namanya Mas Heri ya, mama panggilnya Bang Heri. Mama sama kelompoknya mama, Tante Cynthia, kenal kan Tante Cynthia, Tante Lydia itu kenal sama Bang Heri. Nah, Bang Heri itu pada saat itu dia megang PT Tele Desa, itu sebuah perusahaan telekomunikasi di Jayapura itu. Dia menawarin mama karena dia butuh seorang bagian keuangan dan sekretaris juga untuk memegang PT Tele Desa itu, karena Bang Heri ini harus ke pelosok-pelosok. Jadi kantor kosong dan tidak ada yang keuangan untuk laporan data-data keuangan segala macam, mereka nggak punya. Ya udah, mama terima. Akhirnya di mereka bosnya Pak Taufik waktu itu ketemu langsung sama mama. Nah, dia wawancari mama. Akhirnya mama cerita, tapi posisi mama cerita ke Pak Taufik, posisi mama pada saat ini masih nyusun skripsi kuliah. Jadi kalau seandainya kerjanya nggak full gimana? Oke, katanya, karena Pak Taufik percaya mama bisa. Ya udah, akhirnya mama jalanin dan alhamdulillah bisa memang jalanin. Berarti pas mama kuliah sama kerjanya itu pas semester 5 tinggal nyusun skripsi aja. Tinggal nyusun skripsi aja. Pada saat mama sudah 1 tahun di Tele Desa itu nggak sampai 1 tahun, ketahuan lah mama kerja. Untungnya yang Jana itu orangnya wise ya, bijaksana. Tadinya mau marah nggak jadi, karena ternyata mama kuliah pun tidak terbengkalai gitu. Kira-kira 6 per bulanan. bulannya tuh penghasilan mama berapa dari Tele Desa? Mama udah dapat gaji 1,5 juta pada saat itu. per bulan? Per bulan 1,5 juta. Jadi mama ngedata-datain. Iya, bikin laporan keuangan, setor, kalau ada yang pemasukan uang masuk, mama harus setor segala macam gitu. Terus bikin laporan sampai di Jakarta. Menurut perusahaannya kinerja kerja mama tuh bagus atau Sangat bagus. Makanya pada saat baru 6 bulan 7 bulan mama kerja di Tele Desa, Pak Taufik tuh datang pada saat mama sudah selesai skripsi ya, pada saat mama sudah selesai sidang, Pak Taufik datang ke rumah mama. Nah, pada saat itu ketahuan lah mama kerja kan, kaget lah kata yang namanya kan, kenapa mama kerja selama ini, kenapa pulangnya sampai sore-sore gitu kan, pada dari pagi sampai sore, kenapa kerja gitu kan, mama nggak ngapain. Nah, di situ Pak Taufik tanya orang tua mama, boleh nggak kalau seandainya mama ini dijadikan kepala cabang di Nabire itu dengan gaji yang lumayan lah itu ya, karena orang tua mama nggak pernah jauh dari mama, mereka nggak peduli kan, padahal itu sebuah kesempatan yang besar ya. Tapi restu orang tua yang pertama. Ya, restu orang tua pertama. Akhirnya mama ikutin orang tua bisa. Nggak seberapa lama, pada saat mama sudah kan sudah selesai sidangnya, tinggal tunggu wisudanya nih ya, mama ke kantor yang Jana di Polda, ketemu dengan Pak Sunu. Ternyata Pak Sunu ini orang Bank Niaga, ngomong cita-cita ngobrol sama mama, tertarik lah dia mau merekrut mama di Bank Niaga. Dan kebetulan beliau punya wewenang untuk terima. Mama diterima tanpa tes. Langsung. Padahal itu belum selesai kuliah belum. Oh, yang S1 Pak, padahal tes. Yang S1. Iya, semuanya tes kecuali mama. Tapi Pak Sunu bilang, tapi kamu hanya ngikutin tes untuk masuk Bank Niaga ini hanya formalitas aja. Jadi harus ke Kuala Kencana untuk ngikutin tesnya aja. Tapi hanya formalitas, karena apa sih formalitas itu? Formalitas hanya untuk administrasi aja gitu. Nah,
Kenapa Pak Sunul percaya sama mama? Karena dulunya kakak mama Mbak itu juga pernah kerja di Bank Niaga. Dia lihat potensi mama, dia lihat nilai sementara mama. Karena kan mama belum wisuda, IPK-nya mama bagus, kuat kan. Nah dia kan ada apa IPK bayangan itu sebelum lulus itu ada. Akhirnya dia setuju gitu. Akhirnya mama berangkat ke Niaga, ke Kuala Kencana. Di sana mama ketemu sama pimpinan Bank Niaga, Mas Inyo namanya. Diterima langsung pada saat itu, Mas Inyo langsung terima. Wow. IPK mama kira-kira berapa sih? 3,8. Wow, tinggi banget ya, tinggal 2 poin lagi mungkin. 2 poin lagi 4 tuh. Berarti Itu udah mama kerja di Bank Niaga selama 5 tahun. Jadi tapi untuk awal-awalnya mama kerja di Timika itu selama 3 bulan. Habis itu Bank Niaga Kuala Kencana mama 2 bulan aja di Kuala Kencana. Habis itu mama ditarik di Tembagapura, namanya mama di Tembagapura, Bank Niaga Tembagapura. pas waktu itu mama pernah jadi salah satu karyawan atau Ya, karyawan yang the best apa? marketing, the best Wow. marketing se-Asia. Mama dapat reward jalan-jalan ke Australia. Tapi mama nggak ngambil reward itu karena mama pada saat itu tante Pipit kan kuliah, butuh biaya gitu kan. Jadi mama uangkan itu rewardnya. Itu ceritanya sangat menginspiratif banget ya guys, sangat menginspirasi. Nah sebelum aku menutup seniornya karena udah agak maghrib juga, nah kira-kira apa sih harapan mama buat aku ke depannya? Harapan mama buat Dina, mama pengen kamu jadi anak yang soleha, yang pertama. Jangan pernah tinggal sholat nak, tahajud, terus rajin belajarnya, jangan terpengaruh dengan yang hal yang buruk, ya. Iman yang kuat, sholat itu adalah yang paling utama. Terus sayangin adik ya, jangan usilin adiknya. Nah, bener banget, true banget. Belajar yang rajin, capai cita-cita Gina. Abaikan semua masalah-masalah di luar dari cita-cita Gina. Yang penting Gina lurus aja. Insya Allah Gina jadi anak yang sukses ya. Wow, nangis guys. Oke teman-teman, itu adalah sesi deep talk aku bersama mama. Dan juga terima kasih udah mendengarkan senior aku sama mama kali ini yang sangat menginspirasi. Mama sampai mau nangis. Dan juga terima kasih buat adik kita untuk jadi kameramennya. Kau udah nangis, sayang. Oke teman-teman, segitu dulu ya. Oke, bye-bye. Aku nangis sih.